Aku balas manajer yang telah memecatku, padahal aku anak sang pemilik perusahaan. Aku adalah karyawan yang setia, bekerja keras demi kesuksesan perusahaan, namun tiba-tiba dipecat oleh manajer yang arogan dan penuh sikap semena-mena. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa aku sebenarnya anak dari pemilik perusahaan ini. Tanpa sepengetahuannya, aku memutuskan untuk tetap rendah hati dan merencanakan balas dendam yang elegan. Dalam diam, aku mengamati setiap langkahnya, menyusun strategi untuk membuatnya terjebak dalam kesalahannya sendiri. Ketika saatnya tiba, kebenaran terungkap, dan sang manajer harus berhadapan dengan konsekuensi perbuatannya di hadapan pemilik perusahaan yang ternyata adalah ayahku. Bagaimana nasib sang manajer setelah rahasia besar ini terbongkar? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perjalanan seru ini. Saksikan bagaimana kekuatan kesabaran dan strategi yang cerdas bisa membalikkan keadaan. Banyak momen tak terduga yang akan bikin kamu terpaku. Yuk, dukung terus dan jangan sampai ketinggalan. Aku tumbuh dengan kekayaan yang melimpah. Anak dari seorang pengusaha besar yang memiliki perusahaan terkemuka di berbagai sektor industri. Ayahku, seorang pria yang bijaksana dan tegas, selalu mengajarkanku bahwa hidup tidak hanya tentang harta. Kesuksesan sejati datang dari kerja keras dan integritas. Kata-kata yang sering ia ucapkan sejak aku masih kecil. Dia ingin aku merasakan dan memahami bagaimana dunia kerja sesungguhnya, bukan sebagai anak pemilik perusahaan, tetapi sebagai seseorang yang merangkak dari bawah. Ketika lulus kuliah, alih-alih memberiku posisi tinggi di perusahaannya, ayah malah memberiku pilihan, bekerja di perusahaannya tanpa embel-embel siapa aku sebenarnya atau memulai karir di tempat lain. Aku memilih opsi pertama. Bekerja di perusahaan ayah sendiri tanpa mengungkap identitas asliku. Bagiku, adalah tantangan yang menarik. Aku masuk ke perusahaan ayahku dengan nama yang berbeda, menyembunyikan identitasku sebagai anak pemilik. Hanya segelintir orang di puncak manajemen yang tahu siapa aku sebenarnya. Semua karyawan lainnya menganggapku sebagai karyawan baru biasa, termasuk para manajer yang setiap hari memantau kinerjaku. Dengan cara ini, aku bisa merasakan bagaimana sistem bekerja tanpa mendapat perlakuan istimewa. Hari-hari awal di perusahaan itu tidak mudah. Aku ditempatkan di divisi pemasaran, sebuah bagian yang penuh tekanan dengan target tinggi setiap bulannya. Tugas-tugasku beragam, mulai dari pekerjaan administrasi sederhana hingga terjun langsung ke lapangan untuk bertemu klien. Aku harus bersaing dengan rekan-rekan kerjaku yang lebih berpengalaman, dan tidak jarang aku merasa direndahkan karena statusku sebagai karyawan baru. Aku belajar bahwa tidak ada yang mudah. Meski aku punya latar belakang sebagai anak pemilik, yang paling sulit adalah bekerja di bawah manajerku, Pak Raka. Dia seorang pria yang ambisius, seringkali otoriter, dan kurang menghargai karyawannya. Dia kerap memberikan pekerjaan yang tidak proporsional, menganggap siapapun yang baru masuk seperti aku, sebagai orang yang pantas diperlakukan kasar untuk ditempa. Aku terima semua itu, diam-diam mencatat setiap detail tentang bagaimana perusahaan ini berjalan di tingkat dasar. Satu hal yang tidak dia tahu, aku tidak hanya memperhatikan cara kerjanya, tapi juga sikap buruknya. Meskipun begitu, aku terus bekerja keras. Aku belajar dari kesalahan, mulai memenangkan hati beberapa rekan kerjaku dengan ide-ide segar, dan perlahan-lahan, aku mulai mendapatkan kepercayaan dari tim. Namun, aku tetap berhati-hati untuk tidak menarik terlalu banyak perhatian. Takut identitasku akan terbongkar sebelum waktunya. Bagiku, ini bukan sekadar tentang mendapatkan pengalaman kerja. Ini adalah uji coba sejati untuk melihat apakah aku bisa bertahan di bawah tekanan tanpa menggunakan nama besar keluargaku. Setiap harinya, aku menyerap lebih banyak ilmu. Bukan hanya soal pemasaran,
tapi juga bagaimana dinamika perusahaan ini bergerak. Aku melihat kekurangan di sana-sini, terutama dalam cara beberapa manajer memperlakukan bawahannya, termasuk Pak Raka yang terus-menerus memandang rendah karyawan seperti aku. Tapi aku tetap sabar, bertekad menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar anak baru, tanpa bantuan dari siapapun. Aku tahu, pada akhirnya, aku harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membuka mata mereka dan mengubah segalanya. Tapi untuk saat ini, aku memilih untuk tetap rendah hati, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan menunggu saat yang tepat. Kisah ini baru saja dimulai. Setelah beberapa bulan bekerja di bawah bimbingan Pak Raka, aku mulai melihat pola yang mengkhawatirkan. Manajerku itu selalu tampak curiga terhadap karyawan yang memiliki ide-ide baru, terutama jika ide tersebut berbeda dari pandangannya. Pak Raka adalah tipe manajer yang keras kepala dan tidak menyukai perubahan. Dia lebih suka menjalankan perusahaan dengan cara konvensional, tanpa inovasi atau pendekatan segar yang bisa membantu perusahaan berkembang lebih cepat. Meskipun aku hanya seorang karyawan baru, aku tidak bisa tinggal diam melihat hal ini. Sebagai seseorang yang tumbuh di lingkungan bisnis, aku tahu bahwa stagnasi adalah musuh besar bagi perusahaan. Ketika beberapa kali diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam rapat, aku mulai berbicara. Aku menyampaikan ide-ide untuk memperbarui strategi pemasaran yang sudah ketinggalan zaman. Awalnya, rekan-rekan kerjaku tampak tertarik, beberapa bahkan mendukung gagasan-gagasan tersebut. Namun, setiap kali aku mencoba mengajukan solusi, Pak Raka selalu menolak dengan tegas. Kamu baru di sini, Daniel. Fokus saja pada tugas-tugas kecilmu. Biarkan kami yang lebih berpengalaman menangani strategi besar, kata Pak Raka dengan nada merendahkan di salah satu rapat. Aku menerima penolakannya dengan tenang, tetapi di dalam hati, aku mulai menyadari ada yang tidak beres. Pak Raka sepertinya melihatku sebagai ancaman. Aku semakin yakin ketika suatu hari, tanpa alasan yang jelas, aku dipindahkan ke tugas-tugas yang lebih remeh, jauh di bawah kemampuanku. Aku tetap bersabar, berusaha menjaga profesionalitas meski seringkali diperlakukan tidak adil. Puncaknya terjadi ketika perusahaan mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan. Sebagai bagian dari divisi pemasaran, kami semua tahu bahwa sesuatu harus diubah. Lagi-lagi, aku mengajukan beberapa ide yang sudah kupikirkan matang-matang untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan brand awareness perusahaan. Kali ini, aku melakukannya dengan lebih percaya diri dan mempresentasikannya di depan seluruh tim, termasuk Pak Raka. Namun, setelah presentasiku selesai, Pak Raka dengan kasar mengabaikan semua yang kukatakan di depan rekan-rekanku. Ide-ide ini terlalu ambisius dan tidak realistis, katanya dengan suara dingin. Kami tidak punya anggaran untuk menjalankan rencana besar seperti itu. Kamu hanya membuang waktu semua orang. Perlakuannya semakin memperjelas niatnya. Aku mulai curiga bahwa alasan sebenarnya dia menolak ide-ideku bukan karena mereka tidak realistis, tetapi karena dia merasa terancam. Jika ideku berhasil, itu akan membuat posisinya terlihat lemah. Dia tidak ingin terlihat seperti manajer yang ketinggalan zaman, dan aku yakin dia akan melakukan apapun untuk melindungi ego dan posisinya. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang bekerja di mejaku, Pak Raka memanggilku ke ruangannya. Dengan tatapan dingin dan sikap yang lebih agresif dari biasanya, dia menyampaikan keputusan yang mengejutkanku. Daniel, aku sudah memikirkan ini baik-baik. Kami harus mengambil langkah tegas untuk menjaga stabilitas perusahaan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Aku terdiam sejenak, mencoba memproses apa yang baru saja kudengar. Dipecat? Tapi, kenapa? Apa aku melakukan kesalahan? Bukan karena kamu melakukan kesalahan,
Tapi karena kamu tidak cocok dengan lingkungan kerja ini, kamu terlalu banyak mengkritik dan ingin mengubah banyak hal. Di sini, kami butuh orang yang bisa bekerja dengan sistem yang sudah ada, bukan seseorang yang selalu menentang. Jawabnya dengan nada merendahkan. Hatiku bergejolak, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku tahu ini bukan karena ketidakmampuanku atau ketidakcocokan, melainkan karena Pak Raka merasa terancam oleh ide-ideku. Dia takut bahwa inovasiku akan menggesernya dari posisi manajerialnya. Sambil mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan kerjaku, aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku marah karena ketidakadilan ini. Namun, di sisi lain, aku merasa lega. Karena Pak Raka sama sekali tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dia hanya melihatku sebagai karyawan biasa, bukan sebagai anak dari pemilik perusahaan ini. Saat aku berjalan keluar dari kantor, aku tersenyum. Ini bukanlah akhir dari perjalanan karierku, melainkan awal dari babak baru. Sekarang, saatnya aku mengungkapkan siapa diriku sebenarnya dan memastikan bahwa Pak Raka dan manajer-manajer lain yang tidak becus ini merasakan akibat dari tindakan mereka. Perusahaan ini adalah milik keluargaku, dan aku akan mengambil alih kendali sepenuhnya. Pak Raka belum tahu apa yang akan menimpanya. Balasan yang lebih besar sudah menanti di depan. Setelah dipecat oleh Pak Raka, aku berjalan keluar dari gedung kantor dengan kepala tegak. Meski ada rasa marah, aku tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk mengungkap identitasku dan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku tidak berniat untuk diam saja. Ini adalah waktuku untuk bertindak. Beberapa hari kemudian, aku menghubungi ayahku. Kami belum banyak bicara sejak aku mulai bekerja di perusahaannya, karena dia ingin aku merasakan dunia kerja tanpa bantuan dari dirinya. Namun, kali ini aku tahu, waktunya sudah tiba untuk memberitahunya tentang apa yang terjadi. Di ruang kerjanya yang megah, aku duduk di hadapan ayahku sambil menceritakan pengalamanku selama berbulan-bulan bekerja di bawah Pak Raka, manajer yang otoriter, keras kepala, dan penuh intrik. Ayahku mendengarkan dengan seksama, tidak memotong pembicaraanku sedikit pun. Setelah aku selesai bercerita tentang pemecatan yang tidak adil itu, ayah hanya tersenyum tipis. Aku sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi, katanya akhirnya. Pak Raka adalah salah satu manajer senior, tapi aku tahu dia punya kelemahan. Aku hanya menunggu waktu untuk melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya menanggapi ide-ide baru. Sepertinya dia merasa terancam olehmu. Jadi, apa rencanamu sekarang, Daniel? Tanya ayahku, sambil menyandarkan diri di kursinya. Aku terdiam sejenak, memikirkan langkah selanjutnya. Aku ingin kembali ke perusahaan, tapi kali ini tidak sebagai karyawan biasa. Aku ingin mengambil peran yang lebih besar. Aku ingin mengubah sistem yang selama ini mereka jalankan, termasuk manajer-manajer seperti Pak Raka yang menghambat kemajuan. Ayahku mengangguk, tampak setuju dengan rencanaku. Kamu sudah membuktikan dirimu dengan bekerja keras tanpa menggunakan nama keluarga kita. Sekarang saatnya kamu mengambil langkah yang lebih besar. Aku akan memberimu akses penuh ke semua divisi perusahaan, termasuk hak untuk melakukan evaluasi terhadap manajer yang tidak kompeten. Keesokan harinya, aku kembali ke perusahaan dengan semangat yang berbeda. Kali ini, bukan sebagai Daniel yang bekerja di divisi pemasaran, tetapi sebagai putra dari pemilik perusahaan. Aku berjalan melewati pintu utama dengan kepala terangkat, dan rekan-rekan kerjaku yang dulu tidak mengenalku hanya bisa terpana melihatku datang dengan percaya diri. Dalam hitungan hari, seluruh perusahaan mengetahui bahwa aku adalah anak dari pemilik mereka. Ketika hari itu tiba, aku mengadakan rapat besar. Semua manajer, termasuk Pak Raka, diundang untuk hadir.
Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi atmosfer ruang rapat itu dipenuhi dengan ketegangan. Pak Raka duduk di sudut ruangan. Matanya terus memandangku dengan rasa tidak percaya. Saya yakin banyak dari kalian yang terkejut melihat saya di sini dengan posisi berbeda. Aku memulai. Saya adalah Daniel, dan saya bekerja di sini selama berbulan-bulan tanpa ada dari kalian yang tahu bahwa saya adalah anak dari pemilik perusahaan ini. Saya melihat banyak hal yang perlu diperbaiki, dan sekarang saya ada di sini untuk memastikan perubahan itu terjadi. Mata semua orang, termasuk Pak Raka, tertuju padaku dengan penuh perhatian. Mereka mulai menyadari bahwa aku bukan hanya karyawan biasa yang bisa dipecat begitu saja. Pak Raka, aku melanjutkan dengan tenang. Sejak saya pertama kali bekerja di bawah Anda, saya melihat bagaimana Anda mengelola divisi Anda. Bukan hanya Anda menolak ide-ide yang bisa membantu perusahaan berkembang, tetapi Anda juga memecat saya tanpa alasan yang kuat. Ini bukan hanya tentang saya, tetapi tentang bagaimana Anda memperlakukan karyawan lainnya dengan cara yang tidak adil. Pak Raka mulai gelisah di tempat duduknya. Keringat dingin tampak membasahi dahinya, dan semua orang di ruangan itu bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ayah saya memberikan saya kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para manajer di perusahaan ini. Saya sudah mempertimbangkan banyak hal, dan saya tidak bisa membiarkan seseorang yang menolak perubahan dan inovasi terus berada di posisi strategis. Pak Raka tampak panik. Tunggu, Daniel. Ini semua bisa dibicarakan. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Aku menatapnya dengan tegas. Jika Anda benar-benar peduli pada perusahaan ini, Anda tidak akan menolak semua ide yang bisa membawa kemajuan. Anda hanya peduli pada ego Anda sendiri. Dengan keputusan bulat, aku mengumumkan bahwa Pak Raka akan diberhentikan dari jabatannya. Sebuah keputusan yang tidak bisa ia hindari lagi. Para manajer lain yang menyaksikan semuanya hanya bisa terdiam. Tahu bahwa ini adalah pelajaran bagi siapapun yang mencoba bermain aman dengan cara yang salah. Setelah rapat selesai, aku keluar dari ruangan dengan perasaan lega. Bukan karena balas dendam, tetapi karena aku tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk memperbaiki perusahaan ayahku. Aku belajar bahwa terkadang, orang yang paling berkuasa pun harus merasakan bagaimana rasanya bekerja keras tanpa identitas mereka yang diandalkan. Dan ini baru awal. Masih banyak hal yang perlu diubah di perusahaan ini, dan aku akan memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Tidak ada lagi manajer seperti Pak Raka yang bisa menghalangi kemajuan. Ini adalah waktuku untuk mengambil alih, dan aku siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Setelah pertemuan besar itu, suasana di perusahaan mulai berubah. Orang-orang berbicara di belakangku, ada yang kagum dan ada yang skeptis. Aku tahu ini adalah konsekuensi dari mengungkap identitasku, tapi aku siap untuk itu. Hari-hari pertama setelah pemecatan Pak Raka tidak mudah. Banyak yang mempertanyakan apakah aku layak memimpin, meski aku adalah anak dari pemilik perusahaan. Namun, aku tidak membiarkan semua itu menghalangiku. Sebagai langkah awal, aku mulai mengunjungi setiap divisi, mendengarkan keluhan dan saran dari karyawan yang selama ini tidak berani bersuara. Aku ingin memahami lebih dalam bagaimana perusahaan ini beroperasi, dari tingkat bawah hingga ke puncak. Pada satu sore, saat aku sedang berjalan di koridor, seseorang dari divisi keuangan, Pak Hendra, menghampiriku. Dia adalah orang yang pendiam dan sering diabaikan dalam rapat-rapat sebelumnya. Daniel, bisakah kita bicara sebentar? Tanyanya pelan, seperti takut kalau percakapannya akan didengar orang lain. Tentu, ada apa, Pak Hendra? Jawabku dengan senyum. Kami pun pindah ke ruang kerjaku yang baru. Setelah pintu tertutup, Pak Hendra mulai bercerita.
Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Sebenarnya, masalah di perusahaan ini bukan hanya soal manajer seperti Pak Raka. Ada hal yang lebih besar. Aku mendengarkan dengan seksama. Apa maksud Bapak? Pak Hendra melanjutkan. Beberapa divisi mengalami kebocoran anggaran, dan saya menemukan beberapa laporan yang tidak sinkron antara pemasukan dan pengeluaran. Ada indikasi korupsi. Daniel, saya curiga beberapa manajer terlibat dalam penyalahgunaan dana. Jantungku berdegup lebih kencang. Korupsi? Itu masalah serius yang bisa menghancurkan perusahaan ini dari dalam. Siapa yang Bapak curigai? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Saya belum bisa memastikan semuanya, tapi saya punya bukti yang mengarah pada beberapa orang di divisi logistik dan operasional. Mendengar ini, aku tahu bahwa tugasku di perusahaan ini baru saja menjadi lebih rumit. Pemecatan Pak Raka hanyalah permulaan. Ada akar masalah yang lebih dalam, dan aku harus bertindak cepat sebelum semuanya lepas kendali. Setelah berbincang panjang dengan Pak Hendra, aku mulai merencanakan langkah berikutnya. Pertama, aku harus mengumpulkan semua bukti yang ada. Aku tidak bisa sembarangan menuduh tanpa fakta yang jelas. Selain itu, aku harus memastikan bahwa siapapun yang terlibat dalam praktik kotor ini tidak akan bisa lolos begitu saja. Minggu-minggu berlalu, dan aku bekerja keras untuk menyelidiki kasus korupsi ini. Bersama Pak Hendra, kami memeriksa laporan keuangan, mengamati pola transaksi yang mencurigakan, dan mewawancarai beberapa orang kunci di divisi yang diduga terlibat. Semakin dalam kami menyelidiki, semakin jelas bahwa ini bukan kasus kecil. Korupsi ini melibatkan lebih dari satu orang, dan jaringan mereka cukup besar. Akhirnya, setelah menyusun bukti yang cukup, aku memutuskan untuk mengadakan rapat rahasia dengan ayahku dan tim keuangan. Ini adalah langkah yang sangat penting, dan aku harus memastikan semuanya berjalan lancar. Papa, kita punya masalah besar, kataku saat rapat dimulai. Beberapa manajer di perusahaan ini terlibat dalam penggelapan dana. Jika kita tidak segera bertindak, ini bisa menghancurkan reputasi perusahaan dan menyebabkan kerugian besar. Ayahku terkejut mendengar berita itu. Apa buktinya? Aku kemudian mempresentasikan semua bukti yang telah kami kumpulkan. Transaksi fiktif, pembayaran palsu, hingga laporan pengeluaran yang tidak masuk akal. Semuanya tertata rapi di depan kami. Ayahku menatapku dengan serius. Ini lebih buruk dari yang pernah aku bayangkan. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Daniel, kamu yang memimpin operasi ini. Tangani masalah ini dengan hati-hati, tetapi tegas. Kita harus menyingkirkan orang-orang ini sebelum perusahaan benar-benar hancur. Dengan mandat yang jelas dari ayahku, aku mulai bergerak. Dalam beberapa minggu, aku memecat manajer-manajer yang terlibat dan melibatkan pihak berwenang untuk menangani proses hukum mereka. Ini adalah operasi besar, dan aku tahu bahwa tindakan ini akan membuatku menghadapi lebih banyak musuh, tetapi aku tidak peduli. Aku di sini untuk memastikan perusahaan ini kembali ke jalur yang benar. Namun, di balik semua itu, aku mulai menyadari satu hal penting. Meskipun aku berhasil mengatasi masalah ini, masih ada banyak tantangan yang harus kuhadapi di masa depan. Dunia bisnis tidak pernah mudah, apalagi ketika kamu berada di posisi kekuasaan. Musuh bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang-orang yang paling dekat denganmu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Ini adalah perusahaan ayahku, dan kini aku merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Aku sudah membuktikan diriku sebagai karyawan, dan sekarang, aku akan membuktikan bahwa aku juga bisa menjadi pemimpin yang layak. Perjalananku baru dimulai,
dan aku siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Setelah badai korupsi yang kami temukan perlahan mulai mereda, aku mulai merasa sedikit lega. Meskipun tekanan yang aku hadapi sangat besar, keberhasilanku menangani kasus tersebut membawa sedikit ketenangan. Reputasi perusahaan selamat, dan aku mulai mendapatkan kepercayaan dari beberapa karyawan yang dulu ragu dengan kemampuanku. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Ada bisikan yang mulai terdengar dari sudut-sudut perusahaan, dan firasatku mengatakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar. Suatu pagi, aku menerima laporan dari divisi HR tentang adanya gelombang pengunduran diri secara mendadak dari beberapa karyawan yang loyal pada Pak Raka. Ini tampak aneh, dan semakin banyak orang berbicara tentang kepergian mereka, semakin aku merasa bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku mencoba untuk tidak panik, tapi aku tahu ini bukan kebetulan. Mungkin ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Satu malam, ketika semua orang sudah pulang, aku memutuskan untuk menghabiskan waktu lebih lama di kantor. Aku duduk di meja kerjaku, menatap tumpukan laporan, dan pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah benar-benar sudah tidak ada lagi yang disembunyikan? Atau mungkin masih ada yang belum kusadari? Saat aku sedang asyik berpikir, tiba-tiba pintu ruanganku diketuk pelan. Aku mendongak dan melihat sosok seorang wanita berdiri di ambang pintu. Siska, seorang karyawan yang bekerja di divisi pemasaran. Dia adalah salah satu orang yang sudah cukup lama bekerja di perusahaan ini, dan aku sering melihatnya terlibat dalam berbagai proyek besar. Daniel, boleh bicara sebentar? Tanyanya dengan nada serius. Aku memberi isyarat untuk masuk. Tentu. Ada apa, Siska? Dia duduk di hadapanku, tampak gelisah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, dan aku tidak yakin harus mulai dari mana. Tenang saja. Apapun itu, katakan saja. Jawabku, mencoba membuatnya merasa lebih nyaman. Siska menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Aku tahu ada yang tidak beres sejak Pak Raka pergi. Bukan hanya soal kepergiannya, tapi juga tentang beberapa karyawan yang mendadak mengundurkan diri. Mereka sebenarnya bukan mengundurkan diri, mereka dipaksa keluar. Aku mengernyit. Dipaksa keluar? Apa maksudmu? Ada kelompok di dalam perusahaan ini, Daniel. Mereka tidak setuju dengan cara kamu menangani masalah korupsi dan bagaimana kamu memecat orang-orang yang terlibat. Mereka merasa kehilangan kendali, dan sekarang mereka mencoba mengambil kembali kekuasaan itu. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi ini. Siapa yang kamu maksud dengan mereka? Siska menundukkan kepalanya sejenak sebelum menjawab. Beberapa dari mereka adalah mantan orang-orang dekat Pak Raka. Mereka bekerja di belakang layar, mencoba menjatuhkanmu. Ada rumor bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu untuk membuat perusahaan ini kacau, supaya kamu terlihat tidak kompeten di depan ayahmu. Hatiku langsung berdegup kencang. Jadi, ini bukan hanya tentang Pak Raka. Ada yang lebih besar lagi. Kenapa kamu memberitahuku ini, Siska? Siska mengangkat bahunya. Aku hanya tidak ingin perusahaan ini hancur. Aku sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun, dan aku tidak ingin melihat semuanya berantakan hanya karena beberapa orang serakah yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka. Aku menatapnya, mencoba mencerna niatnya. Aku bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya, tetapi aku juga tahu bahwa aku harus lebih berhati-hati. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku akan menyelidiki lebih lanjut. Siska berdiri dan tersenyum tipis. Hati-hati, Daniel. Mereka tidak akan tinggal diam. Setelah pertemuan itu,
Aku memutuskan untuk menyelidiki sendiri informasi yang diberikan oleh Siska. Dengan bantuan tim internal yang kupercaya, aku mulai mengawasi beberapa karyawan yang disebut-sebut terlibat dalam rencana tersebut. Dalam beberapa minggu, bukti mulai muncul. Ada laporan-laporan keuangan yang dimanipulasi, pertemuan rahasia yang diadakan di luar jam kerja, dan upaya mereka untuk menyabotase proyek-proyek penting perusahaan. Ternyata, Pak Raka memang meninggalkan warisan yang lebih buruk dari yang kukira. Kelompok ini, yang disebut-sebut loyal pada kepemimpinannya, merasa bahwa aku dan kebijakan baruku adalah ancaman bagi mereka. Mereka menggunakan segala cara untuk merusak reputasiku, termasuk menyebarkan rumor di kalangan karyawan bahwa aku tidak layak memimpin hanya karena aku anak bos. Namun, aku tidak akan menyerah begitu saja. Suatu hari, aku mengumpulkan semua bukti yang kumiliki dan memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan para petinggi perusahaan. Aku tahu, ini adalah saatnya untuk mengungkap semuanya dan mengambil tindakan tegas. Dalam rapat yang dipimpin oleh ayahku, aku memaparkan semua temuan yang kami dapatkan. Ini bukan hanya soal persaingan atau konflik pribadi, kataku di depan semua orang. Ini adalah sabotase yang disengaja, yang jika dibiarkan, akan menghancurkan perusahaan ini. Beberapa eksekutif terlihat terkejut mendengar semua itu, sementara yang lain tampak gelisah. Mungkin mereka sudah menduga, tapi tidak pernah benar-benar menyangka sejauh ini masalahnya. Ayahku menatapku dengan serius. Apa langkah selanjutnya, Daniel? Aku menarik napas dalam-dalam. Kita harus menyingkirkan mereka, Papa. Semua yang terlibat dalam skandal ini harus dikeluarkan, tidak peduli siapa mereka atau seberapa lama mereka bekerja di sini. Rapat itu menjadi titik balik. Kami segera bertindak, memecat semua karyawan yang terlibat dalam konspirasi tersebut, dan memastikan bahwa perusahaan tetap berjalan dengan stabil. Meski keputusan ini menimbulkan beberapa gejolak internal, aku tahu itu adalah langkah yang benar. Namun, aku juga menyadari satu hal penting, permainan kekuasaan di perusahaan ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Akan selalu ada orang yang berusaha menjatuhkanmu, terutama ketika kamu berada di puncak. Tapi dengan pengalaman yang aku dapatkan sejauh ini, aku tahu bahwa aku bisa menghadapinya. Perusahaan ini mungkin awalnya adalah milik ayahku, tapi sekarang, ini juga adalah perusahaanku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Setelah pertemuan besar itu, keadaan di perusahaan mulai berubah. Mereka yang terlibat dalam sabotase telah disingkirkan, dan aku mendapatkan lebih banyak dukungan dari para eksekutif. Namun, suasana masih terasa tegang. Beberapa karyawan mulai menjaga jarak dariku, mungkin karena takut terlibat dalam masalah yang lebih besar. Rasanya ada perang dingin yang tak terlihat. Semua orang tampak waspada, dan tidak ada yang benar-benar merasa aman. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan laporan untuk proyek baru, aku menerima pesan singkat dari Siska. Hati-hati, ada yang ingin menjatuhkanmu dari dalam. Pesan itu membuatku kembali waspada. Meskipun para pelaku utama telah dipecat, rupanya masih ada orang-orang yang mencoba mengacaukan pekerjaanku. Siapa yang sebenarnya masih mencoba melawan? Aku merasa seperti selalu ada bayangan yang mengikutiku, menyembunyikan niat jahatnya. Aku mulai lebih waspada dan memeriksa setiap langkahku dengan teliti. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan yang aku buat diperhitungkan dengan hati-hati, karena aku tahu mereka mencari celah untuk menjatuhkanku. Mereka tidak puas hanya dengan sabotase kecil-kecilan. Mereka ingin menghancurkan seluruh karierku di perusahaan ini. Beberapa hari kemudian, sebuah rumor mulai menyebar di kalangan karyawan. Mereka mengatakan bahwa aku hanya berhasil sejauh ini karena aku anak dari pemilik perusahaan.
Seolah-olah aku tidak punya kompetensi apapun dan hanya mengandalkan nama belakangku. Tentu saja, rumor ini bukan hal baru bagiku. Sejak hari pertama aku bekerja di perusahaan ini, gosip seperti itu sudah ada. Namun, kali ini terasa lebih tajam, lebih jahat. Ada karyawan yang mulai meragukan kredibilitasku secara terbuka, dan sebagian dari mereka bahkan menunjukkan sikap dingin ketika berinteraksi denganku. Suatu hari, saat aku berada di ruang rapat bersama beberapa tim proyek, aku memutuskan untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, aku ingin membahas sesuatu yang sudah lama beredar di sini, kataku dengan suara tegas. Semua mata tertuju padaku. Aku tahu ada yang mengatakan bahwa aku hanya ada di sini karena aku anak dari Pak Adrian. Aku tahu beberapa dari kalian mungkin berpikir aku tidak pantas berada di posisi ini. Sebuah keheningan canggung menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani bicara, tapi tatapan mereka cukup jelas. Aku melanjutkan, aku ingin kalian tahu, tidak ada yang lebih keras berjuang untuk perusahaan ini daripada aku. Aku mungkin memulai dari tempat yang berbeda, tapi aku tidak akan pernah menyalahgunakan posisi atau nama keluargaku untuk menguntungkan diriku sendiri. Jika ada yang meragukan komitmenku atau ingin berbicara tentang ini, silakan datang langsung kepadaku. Aku terbuka untuk berdiskusi. Ketegangan di ruangan itu terasa sedikit mereda, tapi aku bisa melihat bahwa beberapa dari mereka masih merasa skeptis. Aku tahu, untuk mengubah pikiran mereka, aku harus menunjukkan hasil nyata, bukan hanya kata-kata. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sibuk dengan proyek-proyek baru yang ditugaskan padaku. Salah satunya adalah pengembangan teknologi yang sangat penting bagi masa depan perusahaan. Timku bekerja keras untuk memastikan bahwa kami bisa memenuhi tenggat waktu, dan aku terlibat langsung dalam setiap tahapannya. Namun, pada saat yang sama, aku tidak bisa melupakan pesan peringatan dari Siska. Aku mulai mencurigai beberapa orang di sekitarku, terutama mereka yang dulunya loyal kepada Pak Raka. Aku tahu bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja, dan aku harus tetap waspada. Satu sore, saat aku sedang meninjau laporan keuangan proyek, aku menemukan sesuatu yang aneh. Ada pengeluaran besar yang tidak tercatat dengan jelas di dokumen-dokumen sebelumnya. Jumlahnya sangat signifikan, dan itu langsung menarik perhatianku. Aku memanggil kepala divisi keuangan untuk menjelaskan hal ini, tapi jawabannya samar. Kami sedang meninjau ulang anggaran, Pak Daniel. Mungkin ada kesalahan pencatatan sementara. Saya akan segera memperbaikinya, kata kepala divisi itu dengan nada canggung. Tapi firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Aku tahu betul bahwa kesalahan seperti ini tidak akan terjadi jika tidak disengaja. Setelah rapat itu, aku memutuskan untuk menyelidikinya lebih jauh sendiri. Aku tidak ingin mengambil risiko dan menunggu sampai masalahnya membesar. Malam itu, aku bekerja lembur, memeriksa semua laporan keuangan yang terkait dengan proyek-proyek besar perusahaan. Setelah berjam-jam menyelidiki, aku akhirnya menemukan pola yang mencurigakan. Ada transaksi-transaksi yang sengaja disembunyikan, seperti pengeluaran fiktif dan aliran dana ke rekening-rekening yang tidak jelas. Aku akhirnya sadar, ini bukan kesalahan biasa. Seseorang di dalam perusahaan ini masih mencoba melakukan korupsi dengan cara yang lebih licik, berharap bahwa aku tidak akan memperhatikan. Keesokan harinya, aku mengadakan pertemuan darurat dengan ayahku dan beberapa eksekutif kepercayaan kami. Aku mempresentasikan semua bukti yang telah kukumpulkan, dan ayahku tampak marah besar. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus membersihkan perusahaan ini dari orang-orang yang mencoba menghancurkannya, kata ayahku tegas. Aku mengangguk. Aku setuju. Tapi kali ini, kita harus lebih hati-hati.
Mereka semakin pintar dan licik. Perang dingin di dalam perusahaan terus berlangsung, tapi aku tidak akan mundur. Setiap hari adalah tantangan baru, tapi aku tahu, dengan keteguhan dan kerja keras, aku bisa membawa perusahaan ini ke tempat yang lebih baik. Aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa aku layak berada di sini, bukan karena nama belakangku, tapi karena kemampuanku sendiri. Dan untuk para pengkhianat itu, aku akan selalu selangkah lebih maju dari mereka. Setelah aku menemukan bukti adanya korupsi di dalam perusahaan, suasana menjadi semakin panas. Aku sudah menyerahkan laporan lengkap kepada ayahku, Pak Adrian, dan tim eksekutif. Mereka terkejut dengan skala manipulasi yang terjadi. Namun, satu hal yang membuatku lebih waspada adalah pelaku-pelaku di balik semua ini bukanlah orang-orang biasa. Mereka tampaknya memiliki jaringan yang lebih luas di dalam perusahaan, dan aku tahu ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Pagi berikutnya, aku kembali ke kantor dengan perasaan waspada. Meskipun aku sudah memperingatkan beberapa orang kepercayaan ayahku, aku tidak tahu siapa yang bisa aku percayai sepenuhnya. Ini membuatku merasa berada di dalam bahaya yang tidak terlihat. Aku juga tidak mau mengabaikan peringatan dari Siska bahwa masih ada yang ingin menjatuhkanku. Sebuah kabar mengejutkan datang pada hari itu. Salah satu manajer proyek yang terlibat dalam korupsi tiba-tiba mengundurkan diri. Alasannya, dia merasa tertekan karena pengawasan yang semakin ketat. Namun, aku tahu betul bahwa ini hanyalah cara mereka untuk keluar sebelum ketahuan lebih dalam. Langkah pertama mereka sudah dimulai. Di balik ketegangan ini, aku tidak bisa melupakan hubunganku dengan Siska. Dia masih terus mendukungku, dan perasaanku kepadanya semakin dalam. Di saat semua orang tampak menjauh dariku karena situasi yang panas, Siska tetap berada di sisiku. Kadang-kadang, dialah satu-satunya orang yang membuatku merasa tidak sendirian dalam pertarungan ini. Satu sore, saat aku berada di ruanganku, ayahku memanggilku untuk rapat eksekutif. Ketika aku tiba di ruang rapat, suasananya berbeda dari biasanya. Ayahku duduk dengan ekspresi serius, dan beberapa eksekutif tampak tegang. Mereka sedang membahas langkah-langkah berikutnya dalam menghadapi situasi ini. Kita harus segera menindaklanjuti bukti yang sudah Daniel kumpulkan, kata ayahku. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut. Setuju, jawab salah satu eksekutif senior. Tapi kita harus memastikan semua yang terlibat diusut tuntas. Jika kita terburu-buru, ada risiko mereka kabur dan mengambil lebih banyak dari perusahaan. Ayahku menoleh ke arahku. Daniel, apa menurutmu langkah yang paling tepat saat ini? Aku berpikir sejenak. Kita perlu memastikan bahwa mereka tidak punya jalan keluar. Jika kita terlalu lambat, mereka bisa menghilangkan bukti atau melarikan diri. Tapi kita juga tidak bisa bertindak gegabah. Mereka mungkin sudah merencanakan cara untuk mengelabui kita. Rapat itu berlangsung selama berjam-jam, membahas strategi yang hati-hati tapi tegas. Setelah semuanya selesai, aku merasa sedikit lega karena kami akhirnya bergerak maju. Namun, aku tahu bahwa ini baru awal dari pertempuran yang sebenarnya. Keesokan harinya, berita mengejutkan lainnya datang. Manajer divisi keuangan, yang terlibat langsung dalam penyembunyian dana fiktif, tiba-tiba menghilang. Semua jejaknya seperti terhapus, seolah-olah dia sudah mempersiapkan pelariannya sejak lama. Aku mulai curiga bahwa mereka memiliki orang dalam yang membocorkan rencana kita. Tapi siapa? Tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya saat ini. Semua orang tampak menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Suara di telepon terdengar rendah dan tertekan. Daniel, kamu harus lebih hati-hati.
Mereka tahu kamu yang memimpin investigasi ini. Aku terkejut. Siapa ini? Apa maksudmu? Namun, orang di ujung sana langsung memutuskan sambungan telepon. Hatiku berdebar kencang. Ada seseorang yang ingin memperingatkanku. Tapi siapa dan apa tujuannya? Semakin lama, permainan ini menjadi lebih rumit dari yang aku bayangkan. Di tengah semua kekacauan ini, Siska menjadi tempatku untuk mencari ketenangan. Kami sering menghabiskan waktu di luar jam kantor, hanya untuk melepaskan stres. Suatu malam, saat kami makan malam di sebuah restoran yang tenang, dia menatapku dengan tatapan serius. Aku tahu ini sulit buat kamu, Daniel, katanya pelan. Tapi kamu harus tetap kuat. Jangan biarkan mereka menang. Aku mengangguk, tersenyum tipis. Aku akan terus berjuang. Tapi kadang-kadang aku merasa seperti tidak bisa mempercayai siapapun. Siska menggenggam tanganku. Aku percaya padamu, dan kamu bisa percaya padaku. Kita akan melalui ini bersama. Kata-katanya memberikan semangat baru padaku. Aku tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir, dan aku tidak bisa menyerah sekarang. Seminggu kemudian, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari Dewan Direksi. Mereka memutuskan untuk melakukan audit besar-besaran di seluruh departemen untuk membersihkan sisa-sisa korupsi. Keputusan ini diambil setelah hasil investigasiku disampaikan kepada Dewan. Namun, ini juga berarti tekanan besar bagi mereka yang terlibat. Aku tahu bahwa langkah ini akan memaksa banyak orang untuk keluar dari persembunyian. Perang terbuka sudah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Beberapa nama besar di dalam perusahaan mulai disebut-sebut sebagai tersangka, termasuk beberapa eksekutif yang selama ini dikenal loyal. Ini bukan hanya tentang uang atau proyek. Ini sudah menjadi masalah kepercayaan yang mendalam di dalam perusahaan. Meskipun aku berada di pusat dari semua ini, aku tidak takut. Dengan dukungan ayahku, Dewan, dan tentu saja Siska, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang, dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan membawa keadilan bagi perusahaan ini. Tapi dalam perjalanan ini, aku juga sadar, tidak semua pertempuran bisa dimenangkan dengan mudah. Beberapa orang akan terus mencoba menghancurkanku, tapi aku tahu, aku harus lebih pintar, lebih kuat, dan lebih berani daripada mereka. Perang ini belum berakhir. Audit besar-besaran yang digelar perusahaan membuat suasana semakin panas. Setiap departemen berada di bawah pengawasan ketat, dan wajah-wajah yang sebelumnya penuh percaya diri kini berubah tegang. Aku tahu, ini hanya soal waktu sebelum para pengkhianat yang berusaha menjatuhkan perusahaan dan mencuri keuntungan mulai goyah. Setiap hari, aku berada di ruangan, menyaksikan perkembangan dari tim audit yang terus memeriksa setiap laporan keuangan, transaksi mencurigakan, dan penanda yang sebelumnya luput dari pengawasan. Mereka bekerja cepat dan teliti. Namun, aku tidak bisa mengabaikan firasat bahwa ada seseorang yang bergerak di balik layar, mencoba menutup jejak yang tersisa. Suatu pagi, telepon kantorku berdering. Aku menjawab dengan waspada. Daniel. Suara di ujung sana adalah suara yang akrab. Henry, manajer divisi sumber daya manusia. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Datanglah ke ruanganku sekarang. Aku mengernyit, tidak yakin apa yang ingin disampaikan Henry. Tapi aku tahu, ini pasti berkaitan dengan investigasi yang sedang berlangsung. Dengan langkah cepat, aku menuju ruangannya. Ketika aku masuk, Henry tampak gugup. Ia menyerahkan sebuah berkas tebal padaku. Lihatlah ini. Aku menemukannya tadi pagi, tersembunyi di antara laporan-laporan lama. Aku membuka berkas itu.
Dokumen tersebut adalah salinan email antara beberapa orang eksekutif senior, termasuk manajerku, Pak Yono. Percakapan mereka menunjukkan jelas adanya persekongkolan untuk menggelapkan dana. Tapi yang paling mengejutkan adalah adanya rencana untuk menyingkirkan aku dari perusahaan dengan cara apapun. Aku menatap Henry. Ini keterlaluan. Mereka ingin memecatku karena aku mengendus permainan kotor mereka. Henry mengangguk. Itu sebabnya aku memanggilmu. Kamu harus segera bertindak sebelum mereka mencoba melakukan sesuatu yang lebih buruk. Pikiranku berputar. Pak Yono, orang yang memecatku, ternyata salah satu otak dari semua ini. Sekarang semuanya masuk akal. Pemecatanku bukanlah keputusan bisnis semata, melainkan cara untuk menjauhkan aku dari rahasia busuk perusahaan yang sedang mereka kendalikan. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Mereka mungkin berpikir aku sudah selesai, tetapi mereka salah besar. Dengan berkas di tangan, aku menemui ayahku di ruangannya. Dia sedang berbicara dengan beberapa anggota dewan saat aku masuk. Ada yang ingin kubicarakan, kataku serius. Ayahku melihat ekspresiku, menyadari betapa pentingnya apa yang aku bawa. Dia mempersilakan anggota dewan lainnya untuk keluar sementara kami berbicara berdua. Setelah menunjukkan berkas itu, wajah ayahku berubah. Dia jelas sangat marah, tetapi mencoba menenangkan diri. Mereka sudah melangkah terlalu jauh. Daniel, katanya dengan suara berat. Aku tidak menyangka Yono dan timnya bisa melakukan hal sekeji ini. Kita harus bertindak cepat, Pak. Aku menambahkan. Sebelum mereka menutupi jejak terakhir dan kabur dengan semua uang yang mereka gelapkan. Ayahku mengangguk, berpikir sejenak. Aku akan segera memanggil rapat darurat dewan. Mereka harus tahu apa yang terjadi. Dan Yono akan segera dipanggil ke sini untuk menjelaskan perbuatannya. Hari itu, Dewan Eksekutif berkumpul untuk rapat mendadak yang dipimpin langsung oleh ayahku. Aku duduk di sisi meja, mengawasi setiap wajah yang terlihat tegang. Beberapa eksekutif lain, yang namanya juga disebutkan dalam bukti yang kudapatkan, tampak gelisah. Mereka mungkin tahu bahwa ini adalah akhir bagi mereka. Setelah ayahku memulai pembicaraan, aku menyerahkan bukti email yang menjerat Yono dan beberapa eksekutif lainnya. Saat membaca email-email tersebut, Dewan tampak terkejut dan marah. Pak Yono, yang duduk di ujung meja, tetap mencoba bersikap tenang meskipun wajahnya mulai memerah. Apa artinya semua ini, Yono? Tanya ayahku dengan nada dingin. Ada penjelasan apa yang bisa kamu berikan tentang tuduhan ini? Yono menelan ludah, mencoba merangkai kata-kata. Ini semua kesalahpahaman, Pak Adrian. Email-email itu diambil di luar konteks. Saya tidak terlibat dalam apapun yang melanggar hukum. Anda mengenal saya sudah lama. Saya selalu setia pada perusahaan. Aku mencengkeram tanganku erat-erat di bawah meja, berusaha menahan amarah. Bagaimana dia bisa berbicara seperti itu? Seolah-olah tidak ada yang terjadi, tapi ayahku tetap tenang. Kesalahpahaman. Ayahku mengangkat alis. Ini bukan kesalahpahaman, Yono. Ini adalah persekongkolan untuk mencuri dari perusahaan yang sudah saya bangun selama bertahun-tahun. Dan kau berani mencampakkan anakku hanya karena dia tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Yono kehilangan kendali. Pak Adrian, saya bisa jelaskan semuanya. Tolong beri saya kesempatan. Kesempatan sudah hilang, Yono, kata ayahku dingin. Kamu dan timmu akan diaudit secara menyeluruh. Jika ditemukan ada penyimpangan lebih lanjut, kamu akan berurusan dengan pihak berwajib. Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut, ayahku bangkit dan meninggalkan ruangan. Yono hanya bisa terdiam.
sementara para eksekutif lainnya saling pandang, mengetahui bahwa permainan mereka sudah berakhir. Setelah pertemuan itu, aku merasa beban berat telah terangkat dari pundakku. Yono dan orang-orangnya tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka akan diadili, dan perusahaan ini akhirnya bisa bergerak maju tanpa bayang-bayang kecurangan. Siska menemuiku di lobi perusahaan setelah rapat selesai. Dia tersenyum hangat. Tahu bahwa ini adalah kemenangan besar bagi kami. Kamu berhasil, Daniel, katanya pelan. Aku menarik napas lega, lalu menggenggam tangannya. Ya, tapi ini belum selesai. Masih banyak yang harus diperbaiki di perusahaan ini. Tapi setidaknya, orang-orang yang berkhianat sudah tidak ada lagi. Aku menyadari bahwa perjuangan ini telah membawaku semakin dekat dengan ayahku, dengan perusahaan yang selama ini kupandang dari jauh. Namun, yang terpenting, aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang membuktikan diri, tetapi tentang menjaga warisan keluarga kami tetap bersih dan kuat. Dan aku akan terus berjuang untuk itu, untuk masa depan yang lebih baik. Setelah pertemuan darurat itu, perusahaan bergerak cepat. Tim audit dan pengacara perusahaan segera mengambil langkah untuk mendalami bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Yono dan beberapa eksekutif lainnya tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan pahit bahwa permainan mereka telah selesai. Pak Adrian, ayahku, mengundangku untuk berbicara lebih lanjut di ruang kerjanya setelah semua kekacauan mereda. Daniel, kamu sudah melakukan banyak hal untuk perusahaan ini, kata ayah dengan nada lebih lembut dari biasanya. Aku tahu sejak awal kamu berusaha keras membuktikan dirimu tanpa mengandalkan namamu. Dan aku sangat bangga melihat bagaimana kamu menangani semuanya. Aku menatapnya, merasa campuran antara bangga dan bersyukur. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Pak, ini lebih dari sekadar perusahaan. Ini adalah warisan keluarga. Ayah tersenyum. Benar, dan sekarang aku rasa sudah waktunya kau mengambil peran yang lebih besar di sini. Peran yang lebih besar. Aku terkejut. Maksud ayah, kamu sudah membuktikan kemampuanmu. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kamu siap untuk memimpin. Mulai minggu depan, aku akan memberimu tanggung jawab lebih. Bukan hanya sebagai bagian dari tim, tetapi sebagai salah satu direktur. Rasanya hampir tak percaya. Selama ini, aku bekerja keras tanpa memikirkan jabatan atau kekuasaan, tapi kini kesempatan itu datang. Tentu saja aku menerima tawaran itu dengan senang hati, meskipun aku tahu ini akan membawa tantangan baru. Beberapa bulan berlalu, dan perusahaan mulai pulih dari gejolak yang disebabkan oleh para pengkhianat. Yono dan orang-orangnya diproses secara hukum, dan tim baru yang lebih profesional serta berintegritas mulai diangkat untuk mengisi posisi kosong. Aku sekarang menjadi salah satu direktur muda di perusahaan. Banyak yang terkejut dengan keputusan ayah untuk mengangkatku, tetapi aku tidak peduli. Aku tahu, segala yang kudapat bukan karena aku anak pemilik perusahaan, melainkan karena kerja keras dan dedikasi yang sudah kutunjukkan selama ini. Namun, ada satu hal yang belum selesai. Meskipun Yono sudah diadili dan perusahaan mulai stabil kembali, aku merasa bahwa ada hal lain yang perlu kutangani, hubungan pribadiku dengan Siska. Siska adalah bagian dari perjalanan ini sejak awal, dan dia selalu ada mendukungku. Tapi dengan posisiku yang baru ini, kami jarang sekali punya waktu bersama. Satu sore, aku mengundangnya untuk makan malam, berencana untuk membuka hati lebih jauh tentang masa depan kami. Kami bertemu di restoran favorit kami, tempat yang sering kami kunjungi sebelum semua kesibukan ini mengalihkan fokusku. Malam itu, suasana di restoran tampak hangat, dengan cahaya lilin yang lembut menyelimuti kami. Siska, kataku setelah kami menikmati hidangan utama, aku tahu selama ini kamu selalu ada untukku,
bahkan di saat-saat tersulit. Dan aku sadar, aku belum pernah benar-benar menyatakan betapa berharganya kamu untukku. Siska menatapku, matanya berbinar penuh harap. Aku juga tahu betapa berat beban yang kamu pikul, Daniel. Dan aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Aku ingin kita melangkah lebih jauh, kataku pelan namun pasti. Aku ingin kita membangun hidup bersama, bukan hanya sekedar melewati hari-hari yang penuh kesibukan. Siska, maukah kamu menikah denganku? Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah seluruh ruangan menahan napas. Wajah Siska memerah, lalu dengan air mata haru di matanya, ia mengangguk pelan. Ya, Daniel, aku mau. Pernikahan kami dilangsungkan dengan penuh kebahagiaan, dihadiri keluarga, teman, dan para kolega. Semua orang merasakan kegembiraan di udara, dan bagi kami, itu adalah awal dari babak baru dalam hidup kami. Perusahaan terus berkembang di bawah kepemimpinan yang baru, dan aku, dengan Siska di sisiku, mulai mengukir jejak baru dalam warisan keluarga. Ayah, yang semakin tua, perlahan mulai menyerahkan kendali penuh kepadaku. Dia percaya bahwa aku bisa membawa perusahaan ke arah yang lebih besar dan lebih baik. Aku tidak pernah melupakan hari-hari sulit ketika aku hampir kehilangan segalanya, ketika Yono mencoba menjatuhkanku. Tetapi pengalaman itu menguatkan tekadku. Aku belajar bahwa kesetiaan, kerja keras, dan integritas adalah fondasi dari kesuksesan sejati, dan dengan fondasi itu, aku siap memimpin perusahaan ini menuju masa depan yang cerah. Dan di akhir semuanya, aku tidak hanya berhasil memimpin perusahaan, tetapi juga memenangkan hati wanita yang selalu ada di sisiku. Kami melangkah bersama, siap menghadapi apapun yang ada di depan. Setelah pernikahan kami, hidup terasa berjalan sempurna. Siska dan aku menikmati waktu sebagai pasangan suami istri, dan perusahaan di bawah kepemimpinanku semakin berkembang pesat. Namun, seperti yang sering dikatakan oleh ayahku, dalam bisnis, keberhasilan hanya akan bertahan jika kau selalu siap menghadapi tantangan berikutnya. Beberapa bulan setelah pernikahan, sebuah kesempatan besar muncul. Perusahaan lain yang bergerak di sektor teknologi, Techvista Corp, tertarik untuk bekerja sama dalam proyek inovasi digital besar-besaran. Kerjasama ini bisa membawa perusahaan kami ke level berikutnya, menjadikan kami pemimpin pasar di bidang teknologi digital. Tapi, ada satu masalah. Techvista dipimpin oleh seorang CEO yang terkenal cerdik dan penuh taktik, yaitu Marco. Dia adalah orang yang sangat kompetitif dan tak segan-segan menggunakan cara-cara yang licik untuk memenangkan persaingan. Ayahku pernah bekerja sama dengannya bertahun-tahun yang lalu, dan dia memperingatkanku untuk berhati-hati. Aku tahu Marco, kata ayah saat kami membicarakan rencana kerja sama di ruang rapat. Dia bukan orang yang bisa kau percayai sepenuhnya. Dia selalu punya agenda tersembunyi. Jika kita tidak berhati-hati, perusahaan kita bisa dimanfaatkan. Namun, di saat yang sama, aku tahu potensi kerjasama ini terlalu besar untuk dilewatkan begitu saja. Ini adalah kesempatan emas yang bisa membawa perusahaan kami ke puncak dunia bisnis digital. Jadi, dengan segala risiko yang ada, aku memutuskan untuk melanjutkan negosiasi dengan Marco. Pertemuan pertama dengan Marco terasa tegang. Dia adalah tipe orang yang sangat percaya diri, dengan senyum yang sulit ditebak maknanya. Di balik setiap kata-katanya, aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Kami di Techvista sangat antusias untuk bekerja sama dengan perusahaan. Daniel, kata Marco sambil mengaduk kopinya. Dengan pengalaman kami di bidang teknologi dan reputasimu yang semakin kuat di pasar, aku yakin kita bisa mendominasi. Aku mengangguk. Aku juga melihat potensi besar di sini. Marco,
Namun, aku juga tahu bahwa kerjasama seperti ini harus didasarkan pada transparansi dan kepercayaan. Marco tersenyum, tapi matanya tidak menunjukkan hal yang sama. Tentu, kepercayaan adalah fondasi dari semua kesuksesan. Setelah pertemuan itu, tim hukum dan pengacara kami mulai merumuskan kontrak kerjasama. Aku memutuskan untuk melibatkan ayahku dalam proses ini, karena dia memiliki pengalaman yang lebih dalam menghadapi orang seperti Marco. Kami memastikan setiap detail dipelajari dengan teliti, tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Techvista untuk mengambil keuntungan lebih dari yang seharusnya. Sementara itu, kehidupan pribadiku bersama Siska berjalan dengan damai. Kami mulai membicarakan rencana untuk membeli rumah baru dan bahkan berbicara tentang membangun keluarga kecil kami. Namun, aku mulai merasakan bahwa kesibukanku di perusahaan seringkali menyita waktu yang seharusnya aku habiskan dengan Siska. Ini membuatku sedikit khawatir. Siska, aku tahu belakangan ini aku terlalu sibuk dengan proyek kerjasama ini, kataku suatu malam saat kami makan malam di rumah. Tapi aku janji, setelah semuanya beres, aku akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kita. Siska tersenyum lembut. Aku mengerti, Daniel. Aku tahu kamu bekerja keras untuk masa depan kita. Tapi jangan terlalu memaksakan diri, ya? Aku tidak ingin kehilanganmu karena pekerjaan. Kata-katanya membuatku berpikir. Meskipun aku ambisius dan ingin membawa perusahaan ke puncak, aku harus ingat bahwa kehidupan pribadiku bersama Siska sama pentingnya. Kerjasama dengan Techvista akhirnya resmi dimulai. Selama beberapa bulan, kami bekerja keras untuk meluncurkan proyek baru ini. Di atas kertas, semuanya berjalan dengan baik, tetapi aku tidak pernah sepenuhnya melepaskan kewaspadaan terhadap Marco. Benar saja, suatu hari, ayahku datang dengan berita buruk. Daniel, aku mendapatkan informasi bahwa Marco sedang menyusun rencana untuk mengambil alih lebih banyak kendali dari proyek ini. Dia diam-diam membeli saham perusahaan kita melalui pihak ketiga. Berita ini membuatku terkejut. Bagaimana mungkin? Kita sudah mengamankan kontrak agar tidak ada celah untuk dia melakukan itu. Dia menggunakan celah legal yang sangat kecil, tapi cukup untuk membuka jalan bagi pengambil alihan yang lebih besar, jawab ayahku. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Dengan segera, aku mengumpulkan tim eksekutif untuk membicarakan langkah-langkah yang harus kami ambil. Kami menyusun rencana untuk menghentikan langkah Marco dan menyelamatkan proyek ini dari kendalinya. Aku memutuskan untuk bertemu Marco langsung. Aku tahu apa yang sedang kau coba lakukan, kataku dengan tegas. Jika kau terus berusaha mengambil keuntungan dari perusahaan kami, aku tidak akan ragu untuk membatalkan semua kerjasama ini. Marco tersenyum tipis. Daniel, ini hanya bisnis. Kau harus mengerti, dalam dunia ini, hanya yang terkuat yang bertahan. Tapi di dunia ini, hanya yang berintegritas yang benar-benar sukses, jawabku tegas. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih apa yang bukan hakmu. Dengan bantuan ayahku dan tim pengacaraku, kami berhasil menutup semua celah yang bisa dimanfaatkan Marco. Dia tidak punya pilihan selain mundur, dan proyek tersebut tetap berada dalam kendali penuh perusahaan kami. Beberapa bulan kemudian, proyek besar tersebut sukses diluncurkan. Perusahaan kami kini menjadi salah satu pemimpin di sektor teknologi digital. Aku merasa bangga atas apa yang telah kami capai, tetapi aku juga tahu bahwa ini baru permulaan. Di rumah, Siska memberiku kabar baik. Daniel, aku hamil. Berita itu membuatku sangat bahagia. Ini adalah anugerah yang kami nanti-nantikan, dan sekarang, dengan kehidupan pribadi dan profesional yang berjalan baik, aku merasa bahwa semuanya akhirnya berada di tempat yang seharusnya.
Aku belajar banyak dari perjalanan ini, bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang atau jabatan, tapi tentang bagaimana kita menjaga integritas, menghargai orang-orang yang kita cintai, dan selalu siap menghadapi tantangan baru. Kini, dengan Siska di sisiku dan keluarga kecil kami yang akan segera bertambah, aku siap menghadapi segala hal yang datang di masa depan. Tam.